bahas 5 soal nih hari ini. Soal yang pertama, nilai yang lebih besar dari 16/33 dikali 54% itu berapa? Oke, kita kali dulu ya. Sama-sama dibagi 3/11 yang ini. Jadi 54 bagi 3 18% ya. Jadi 16 dikali 18% itu sama dengan 288/11%. Kita mau cari nilai yang lebih besar dari nilai. Oke, kita tes. 48 kali 6 ini sama. Ya, berarti 288% per 11. 58/11 itu 290/11%. Terus ini sama 32 sama dibagi 2 32, yang ini 2 bagi 2 11. 9 kali 32 sama 288% per 11. Yang ini 96 dibagi sama-sama bagi 2 berarti 48. Yang ini 11 sama ya. Yang A 288% per 11. Yang terakhir 22 sama-sama bagi 2 ini 16 sama juga 288/11%. Nah, mana yang lebih besar? Berarti yang B. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, luas 10 kotak adalah 250. Kalau luas 10 kotak itu 250, maka keliling bangun datar tersebut, ini kan bangun datarnya persegi. Berarti kalau luas 10 kotak itu sama dengan 10 dikali S kuadrat, ya kan? Berarti 10 dikali S kuadrat sama dengan 250. Coret sama-sama bagi 10, berarti S kuadratnya sama dengan 225. Berarti S-nya adalah akar dari 25, berarti 5. Kenapa kok diambil 5 tidak min 5? Kan dia ukuran panjang atau sisi dari persegi tidak mungkin negatif. Nah, kita mau hitung kelilingnya. Kita hitung ya. Jadi garis-garis ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti kelilingnya itu sama dengan 22 dikali 5, berarti 110. Wah, gampang sekali teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soal nomor 3. Dua bilangan ganjil A dan B kurang dari 10. Jika A per B merupakan bilangan prima, maka nilai A plus B yang mungkin adalah 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 12. Artinya A dan B itu bilangan yang kurang dari 10. A per B bilangan prima. Bilangan prima itu berarti kemungkinan dia A-nya 3/1. Karena bilangan prima kan 3 ya. Berarti A-nya 3, B-nya 1. Berarti bilangannya sehingga A tambah B itu sama dengan 4. Terus bilangan prima lagi yang mungkin 3 ini, bilangan prima 3 ini kan bisa diambil dari 9/3 juga. Nah, kan dia masih kurang dari 10. Itu bisa berarti A tambah B-nya 9 ditambah 3, 12. Terus ada lagi 5/1. Berarti 5 bisa ya. 5/1 berarti kan bilangan prima kan 5. Berarti A ditambah B berarti 5 tambah 1 6. Terus ada lagi 7/1 sama dengan 7 kan bilangan prima, berarti A ditambah B sama dengan 8. 4, 6, 8, 12. Oh, ada semua, berarti semua pilihan benar. Oke, gampang banget ya. Selanjutnya, nomor 4. 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah, ibu, dan anak 28 tahun. 3 tahun yang lalu rata-rata usia ibu dan anak 21 tahun.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah umur ayah saat ini, Q itu 50 tahun. Baik, kita mau hitung 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah, ibu, dan anak itu 28 tahun. Berarti ayahnya itu dikurangi 5, ditambah usia ibunya dikurangi 5, ya kan? Ditambah usia anak dikurangi 5, dibagi 3, rata-ratanya sama dengan 28 tahun. A tambah I, anaknya B aja lah ya, jangan A lagi, B. Jadi A tambah I tambah B, berarti ayah ditambah ibu ditambah B anaknya dikurang 5 min 5 min 5 min 5 min 15 per 3 sama dengan 28. Oke, kita kali silang, berarti A ditambah I ditambah B dikurang 15 sama dengan 28 kali 3, berarti dia 84 ya, 84. Berarti A ditambah I ditambah B 84 tambah 15 99. Oke, sekarang 3 tahun yang lalu rata-rata usia ibu dan anak 21. 3 tahun yang lalu berarti A ibu ya, rata-rata usia ibu berarti I min 3 ditambah AB min 3, B min 3 per 2 sama dengan 21. 2 kali 21 langsung aja ya, 42. Terus I ditambah B dikurang min 3 min 3 6. Berarti I ditambah B sama dengan 42 tambah 6 48. Berarti 48 ini kita ganti ke persamaan ini ditambah B, sehingga hasilnya adalah A ditambah 48, kan tadi I plus B 48 sama dengan 99. A itu sama dengan 99 dikurang 48, yaitu 51. Berarti usia ayah itu 51. Apa hubungan P dengan Q? P berarti lebih besar dari Q. Ingat ya teman-teman, kalau 5 tahun yang lalu maka semua umur itu harus dikurangi 5 tahun. Semuanya tanpa terkecuali. Kalau dia 3 tahun yang lalu berarti semuanya harus dikurangi 3 tahun. Oke. Jadi fokusnya di situ ya. Oke, baik, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Tentukan nilai Y. Putuskan apakah pernyataan 1, 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nilai Y. Jadi kita mau cari nilai Y. Yang diketahui adalah U tambah W sama dengan 100, dan yang kedua P tambah W. Kita cari dulu satu-satu ya. Kita cari apabila diketahui. Nah, ini dia. P, W, di sini U, Z, Y, X. Jadi diketahui yang A dulu. Yang A, U ditambah W sama dengan 100 derajat. U ditambah W. U tambah W ya, 100 derajat. Berarti U ditambah W ini 100, U ditambah W ini 100, maka P itu kita bisa hitung. P berarti karena UVW itu berpelurus, jadi P itu dikurang dari 180 derajat dikurangi U tambah W. U tambah W tadi 100. Berarti ini 80 derajat P. Berarti P-nya kita dapat 80 derajat. Ingat yang perlu kita pahami bahwa P dan W bertolak belakang. P dan W itu, P dan Y itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, maka P itu sama dengan Y atau dengan 80 derajat. Berarti pernyataan 1 kita bisa menjawab pertanyaan. Terus yang kedua itu gimana kalau diketahui? Gimana kalau yang diketahui adalah P ditambah W, P ditambah W sama dengan 150 derajat. Di sini U
W di sini X, Y, Z. P tambah W itu 150 derajat. Maka U-nya itu adalah 180 derajat min 150 derajat. Berarti itu sama dengan 30 derajat. Jadi U-nya dapat 30 derajat. U dan X itu bertolak belakang juga. Jadi bertolak belakang. Jadi kalau U berarti U itu sama dengan X, sama dengan 30 derajat. 30 derajat. Jadi pernyataan yang kedua, ingat berarti pernyataan kedua itu tidak bisa menjawab pertanyaan. Dia bisa, Y-nya tidak bisa kita ketahui berapa. Ya. Jadi pernyataan 1 Y-nya dapat 80 derajat, pernyataan 2 Y-nya nggak tahu berapa. Pernyataan 2. Ini pernyataan 1. Oke, berarti pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 tidak cukup. Berarti jawabannya adalah B.